Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabatku, para pecinta channel Sautul Islam rahimakumullah. Berbicara tentang rezeki tak akan pernah habisnya, karena rezeki yang diberikan oleh Allah itu sangatlah luas. Rezeki bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang harta, bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita miliki. Akan tetapi rezeki itu sangatlah luas. Memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu juga rezeki. Memiliki ilmu yang bermanfaat, itu juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan memiliki kesehatan yang kita rasakan, itu juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak yang lainnya tentang rezeki. Namun pemahaman di dalam masyarakat kita, rezeki hanyalah berkutat tentang materi, tentang uang, tentang harta. Padahal rezeki yang diberikan oleh Allah sangatlah banyak. Dan juga ketika kita ingin mendapatkan rezeki dengan mudah, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada beberapa amalan, bacaan zikir yang harus kita amalkan. Begitu juga dengan pembahasan kita ini, yaitu sebuah amalan yang sangat mudah sebenarnya bila kita lakukan. Bahkan bisa kita lakukan sambil berjalan, yang mana bila kita mengamalkan zikir ini, amalan ini, maka Allah akan memudahkan rezeki kita. Bahkan rezeki yang diberikan bukan hanya kepada diri kita sendiri, akan tetapi kepada isi rumah kita, kepada keluarga kita, dan kepada tetangga-tetangga kita. Oleh karena demikian, para sahabatku, marilah kita mengamalkan amalan ini. Ini merupakan amalan yang sangat agung, yang mana ini adalah zikir daripada ayat Al-Quranul Karim. Semua kita mengetahui bahwa ayat dan surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim derajatnya agung. Namun setiap surah, setiap ayat di dalam Al-Quran memiliki keutamaan, fadilah, dan khasiatnya masing-masing. Begitu juga dengan surah yang satu ini. Surah ini sangat pendek, akan tetapi manfaatnya sangat luar biasa, sebagaimana terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang keutamaan surah yang satu ini. Sangat banyak hadis yang menjelaskan tentang khasiat dan fadilahnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa di antara keutamaan membaca surah ini adalah akan diberikan oleh Allah kelimpahan rezeki. Dan di hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surah ini ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan dihilangkan oleh Allah dari dirinya, penghuni rumahnya, keluarganya, dan orang-orang terdekatnya, yaitu tetangganya. Oleh karena demikian, para sahabatku, jangan tinggalkan surah yang satu ini. Surah ini surah pendek, namun manfaatnya seperti yang kita sebutkan tadi. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa di antara keutamaan membaca surah yang satu ini diberikan kelimpahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Surah yang dimaksudkan adalah surah Al-Ikhlas. Namun pengamalannya dibaca ketika kita hendak memasuki rumah. Adapun kaifiat, urutan pengamalannya sebagai berikut ini.
Ketika kita hendak memasuki rumah, maka baca terlebih dahulu surah ini. Sekalipun 1 kali, namun yang lebih aula, bacalah 3 kali. Kemudian setelah membaca surah Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah membacanya 3 kali atau 1 kali, kemudian membaca salawat, apapun sekat salawatnya, baik itu yang panjang ataupun yang pendek. Kemudian bacalah ayat kursi. Kemudian berilah salam kepada orang yang ada di dalam rumah. Kalaupun tidak ada satu pun orang di dalam rumah, maka bacalah salam assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian baru memasuki rumah. Maka bila kita mengamalkan dengan kaifiat ini, akan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah, rezeki yang diberikan sangat luas kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada tetangga kita. Di dalam Islam terdapat beberapa adab ketika kita hendak memasuki rumah. Di antaranya seperti yang kita sebutkan tadi, membaca basmalah, kemudian berdoa, yaitu doa masuk rumah. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa ketika memasuki rumah dengan membaca basmalah dan berdoa, maka rumah tersebut akan dijauhkan dari syaitan. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumah. Jadi urutan pengamalannya, boleh kita baca bismillah dulu, kemudian membaca doa, ataupun kita membaca surah Al-Ikhlas dulu 3 kali, lalu membaca ayat kursi 1 kali atau 3 kali, kemudian bersalawat, lalu membaca doa masuk rumah. Dan bismillah tentu kita baca sebelumnya, sebelum kita membaca surah Al-Ikhlas. Dan di antara keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ini adalah dijauhkan dari kefakiran. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Jarir bin Abdullah. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa di antara keutamaan membaca surat tersebut saat memasuki rumah adalah diberikan kelimpahan rezeki. Riwayat yang dimaksud adalah riwayat oleh Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, jika kamu memasuki rumah, maka ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Namun jika tidak ada seseorang pun, maka ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan bersalawat kepadaku, dan bacalah qul huwallahu ahad 1 kali. Kemudian sahabat Rasulullah tersebut mengerjakan sebagaimana yang telah dititahkan oleh Rasulullah. Tidak lama berselang, Allah langsung memberikan kepadanya begitu banyak rezeki sangat melimpah hingga kepada tetangganya. Oleh karena demikian para sahabatku, semoga kita pun bisa mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Kalaupun seandainya rezeki yang dimaksud bukan berbentuk materi, maka boleh saja rezeki yang dimaksud adalah rezeki kesehatan, rezeki ketenteraman, dan rezeki-rezeki yang lainnya. Karena tujuan amalan kita, tujuan berdoa adalah mendapat ridhonya Allah, mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan istiqamah setiap kita ingin memasuki rumah kita,
bacalah amalan ini, bacalah surah ini walaupun 1 kali. Namun yang lebih utama, baca 3 kali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Allah memudahkan segala urusan kita dan melimpahkan rezeki kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.